Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum masuk materi. Saya Lingga sebagai ketua kelompok. Saya Sakib sebagai wakil. Saya Dana Pratama sebagai anggota. Orde Lama ini dimulai setelah proklamasi kemerdekaan hingga jauhnya Soekarno. Ciri utama adalah nasionalisme radikal, politik luar negeri yang konfrontatif, dan ekonomi yang tidak stabil. Latar belakang dan tokoh utama: Soekarno sebagai presiden utama dengan ideologi Pancasila dan Nasokom, nasionalisme agama, komunisme. Ia menekankan persatuan bangsa dan anti kolonialisme. Peristiwa penting gerakan 30 September G30 SPKI pada 965, kudeta Kaga yang menewaskan jenderal-jenderal memicu pembantaian massal terhadap anggota PKI dan jatuhnya Soekarno. Akhir era Soekarno diganti oleh Soeharto melalui Supersemar. Kebijakan utama politik sistem otoriter dengan Golkar sebagai partai dominan. Pemilu sering dimenangkan Golkar melalui manipulasi. Resepsi terhadap oposisi seperti pembubaran partai politik 1973 dan pembatasan kebebasan pers. Ekonomi, pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan program keluarga berencana. Ekonomi tumbuh pesat tapi bergantung pada hutang asing dan korupsi. Krisis ekonomi 1997 sampai 1998 memicu jatuhnya Soeharto. Sosial, modernisasi pendidikan dan kesehatan, tapi juga pelanggaran HAM seperti di Timur 1975 dan Aceh. Orde Baru era ini ditandai oleh stabilnya politik, pembangunan ekonomi, dan otoritarisme. Soeharto memimpin sebagai presiden selama 35 tahun. Latar belakangnya, Soeharto naik melalui kudeta putih dengan dukungan militer dan barat. Ia menekankan stabilitas pembangunan. Peristiwa penting pembantaian 965-966 menewaskan ratusan ribu orang. Invasi Timur dan reformasi ekonomi melalui IMF. Setelah krisis 1997, akhir era gerakan reformasi 1998 dipicu oleh krisis ekonomi dan demonstrasi mahasiswa memaksa Soeharto mundur. Orde reformasi era ini dimulai saat jatuhnya Soeharto, menekankan demokrasi, hak asasi manusia, dan desentralisasi. Latar belakangnya, Presiden B.J. Habibie sebagai pemimpin transisi, diikuti oleh Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto. Era ini mempengaruhi oleh gerakan reformasi 1998. Kebijakan utama politik transisi ke demokrasi multipartai, pemilu langsung, dan otonomi daerah 1999. Pembentukan KPK 2002 untuk memerangi korupsi. Namun masih ada tantangan seperti polarisasi politik dan korupsi. Ekonomi, pemulihan dari krisis 1997 fokus pada investasi asing dan digitalisasi. Program seperti Jokowi 2014 sampai sekarang menekankan infrastruktur dan kesejahteraan sosial, peningkatan kebebasan pers, pendidikan, dan HAM. Peristiwa seperti tsunami Aceh 2004 dan reformasi hukum. Peristiwa penting referendum Timur 1999 yang memisahkan diri, bom Bali 2002, dan pemilihan presiden langsung pertama 2004. Era ini juga menghadapi isu seperti radikalisme dan pandemi COVID-19. Tantangan saat ini korupsi, ketimpangan sosial, dan transisi energi hijau. Kesimpulan dan referensi: Orde Lama menekankan ideologi dan konfirmasi. Orde Baru dan pada stabilitas dan pembangunan, tapi dengan korupsi.
Sedangkan Orde Reformasi pada demokrasi dan perbaikan materi ini membantu memahami evolusi Indonesia dari otoritarisme ke demokrasi untuk pembelajaran lebih lanjut. Tapi bohong. Demokrasi kayak heula. Ayo buru-buru. Nasi dibakar, bakar nasi dibakar, campur sate, tusuk sate.